Hai guys, sehat semua kan ya? Oke, pada video sebelumnya udah dijelasin tuh sama teman-teman aku kan ya mengenai apa itu CMS, mengapa kok menggunakan CMS, dan contoh-contoh dari CMS. Oke, pada video sesi ini aku akan menjelaskan salah satu contoh CMS yaitu jumlah. Mengapa kok jumlah? Ya karena jumlah itu lisensinya kan open source ya, jadi gratis dan boleh dikembangkan sama siapa saja. Nah, jumlah ini udah digunain oleh perusahaan-perusahaan gede juga karena sifatnya yang user friendly dan hasilnya pun bisa dikatakan profesional lah. Oke, pada video tutorial kali ini aku udah nyiapin 3 file yang aku pakai. Ini file pertama tuh artikel, ntar biar kalau kita bikin kayak apa ya, postingan di jumlahnya ya itu. Kalau jumlahnya sendiri ini ya yang dengan aplikasinya same sebagai local server. Nah, kalau same-nya ini sih sebenarnya bisa diganti sama aplikasi apa saja sih. Yang penting bisa buat bikin web server lah di komputer ini. Kalau misalkan langsung dieksekusi di web hosting juga nggak apa-apa. Terus untuk file jumlah sama SEM-nya bisa di download di situs resminya. Nah, itu kalau untuk SEM bisa di download di apacheadvance.org. Di sini ada 3 pilihan sistem operasi, disesuaikan aja sama komputernya. Kalau sini kan pakainya Windows, makanya pakainya yang SEM for Windows. Oke, untuk yang jumlahnya sendiri bisa di download di www.jumlah.org. Di sini untuk tutorial kali ini menggunakan jumlah versi terbaru yaitu jumlah 3.6. Ya lebih baik kalau ada update untuk jumlah ya pilih yang terbaru aja, soalnya semakin baru versinya biasanya tingkat security-nya sangat tinggi, jadi ada update security biar nggak gampang dibobol sama hacker. Oke, setelah filenya terdownload, karena ini pakainya SEM maka untuk jumlahnya ini bisa dikopikan di htdocs, yaitu file rootnya dari SEM. Atau kalau di web hosting ya tinggal kita upload aja di hosting tersebut. Oke, kalau sudah ini kita klik kanan ekstrak ya. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai ini kita rename aja biar ntar memanggilnya lewat web browser lebih gampang. Ini hasil ekstrakannya bisa dilihat. Oke, langsung aja kita panggil ke web browser. Kita ketikkan localhost. Nah, ini untuk yang belakangnya harus sama ya, sama nama foldernya, biar bisa bisa muncul di indeksnya. Oke, dan ini tampilan indeks dari jumlah sebelum kita install. Di sini ada 3 step, yaitu step konfigurasi, konfigurasi umum, konfigurasi database, dan ntar adalah finalisasi. Oke, untuk yang step pertama kita bisa memilih bahasanya dulu, sesuaiin dengan bahasa familiar sampean. Kalau
ini biar gampang kan kita pilih aja bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Inggris juga nggak apa-apa sih ya kalau penting. Oke, untuk nama situsnya bisa kita isi dengan misalkan FTI. Nah, ini terus untuk deskripsinya ini untuk nama situs nanti akan muncul di web kita yang biasanya di header itu. Untuk deskripsi ya untuk menjelaskan web kita sih. Terus untuk emailnya sendiri bisa kita isi email yang akan kita pakai, email utama dari ownernya atau admin utama lah. Misalkan ini. Terus untuk nama penggunanya ini untuk mengakses linknya ya, mengakses control panel, ntar kita bikin aja admin dan passwordnya kita isi juga. Jangan lupa harus sama antara sandi atas sama konfirmasi sandinya itu. Terus yang bintang-bintang ini juga harus diisi, karena kalau belum diisi pasti akan keluar trouble. Misalkan ini aku kosongin, kita klik berikutnya, pasti akan ada warningnya. Oke, kita isi kembali. Terus ini untuk padankan situs ini bisa kita rubah ntar di Google konfigurasi atau Google configuration. Nah, karena ini masih offline ya kita iya aja, tapi ntar kalau mau dirubah juga bisa kalau sudah siap untuk online. Oke, berikutnya kasih aja. Untuk tipe database nya karena ini menggunakan SQL dan biar irit kuota kita pakai MySQL aja, karena ini kan belum memerlukan database yang gede-gede. Oke, untuk nama hostnya kita isi localhost karena ini masih bersifat lokal web servernya. Kalau ntar online ya disesuaikan dengan web hosting kalian masing-masing. Oke, untuk nama penggunanya karena ini masih default untuk settingan same, maka kita isi aja root, terus nantinya kita kosongin. Seluruh nama database nya bisa kita isi dengan jumlah ibu atau yang lainnya nggak apa-apa, terserah kalian. Oke, untuk awal tabel ini tipe secara acak ya. Ini akan ditambahkan ke nama tabel dari setiap database itu. Kan biasanya ada tabel kayak konfigurasi atau apa, nah itu ntar kata-kata di depannya akan tambahin dengan kata ini. Ini sebenarnya cuman buat security aja, jadi biar kan soalnya kan kalau jumlah kan open source tuh, jadi bisa ditulis sama siapa saja. Kalau nama tabelnya itu aja kan ntar takutnya gampang dibobol sama hacker maupun intruders itu yang cuman mau ngacak-ngacak data kita ya. Kalau kasih kayak gini kan kemungkinannya kan masih bisa untuk menghalangi mereka gitu. Jadi biar gak langsung acak-acak aja, jadi biar mereka juga berpikir juga nama tabelnya nggak sama soalnya kan. Oke. Terus kalau dicadangin ini ya lebih baik cadangin aja, tapi kalau mau dihapus ya nggak apa-apa, sesuaiin aja kebutuhan. Oke, step berikutnya yaitu step terakhir. Di sini finalisasi. Ya, ini akan tampilkan konfigurasi utama yang tadi sudah kita input. Habis itu konfigurasi database juga tampilin. Diperiksa juga untuk kayak web servernya itu konfigurasinya. Di PHP nya harus lebih dari versi 5.3.10.
kalau kurang nggak bisa, nggak support pasti ntar. Terus konfigurasi dari jumlahnya juga tampilin. Nah, terus kalau ini kan ada untuk pasang contoh data. Kalau kita pilih yang paling atas ini, ntar hasilnya untuk home yang awalan yang kita habis kita install jumlah ini itu masih kosongan, jadi cuma ada link home sama beberapa data aja sama satu header. Nah itu jadi kayak kalau kalau ini kan buat tutorial, jadi lebih baik kita pilih ini aja, salah satu dari contoh ini, biar ntar kita tahu untuk perbedaannya. Kalau pakai yang atas ini kan ada, ntar harus bikin satu-satu kan kelamaan, makanya itu kita pilih yang bawah aja. Terus untuk pengaturan emailnya ini berfungsi untuk mengirimkan konfigurasi yang telah kita bikin tadi di web, dan juga ntar kalau ada feedback ntar akan dikirimkan juga by email. Jadi kalau ini kan masih offline, jadi kita matiin aja. Ntar kalau tapi kalau udah online lebih baik diaktifkan aja, karena itu kan biar kita juga tahu aktivitas masing-masing user yang mengakses web kita kan. Oke, kita pasang, tunggu sampai selesai. Untuk informasi, jumlah yang versi terbaru ini 3.6 ini sudah saat update ya, jadi dia sudah user friendly sekali. Untuk mengaksesnya kita nggak perlu buka folder manualnya lagi di htdocs jumlah ini, nggak perlu, karena semuanya sudah bisa diakses melalui web browser. Jadi sangat mudah digunakan lah, mempermudah kita dalam bekerja. Oke, jika sudah selesai tampilannya akan seperti ini. Ya, perbedaan dengan versi yang lama itu seperti yang aku bilang tadi di awal, kita bisa mengakses semuanya itu dari satu web ini. Jadi misalkan kan kalau dulu kan kita harus bikin di database dulu, itu nama databasenya apa, terus kita simpan ya. Kalau sekarang nggak perlu, kita bikin dia otomatis sudah bikin sendiri di sini.
jumlah DB. Nah, untuk menghapus folder instalasinya juga nggak perlu manual, kita mengunjungi SEM, terus kita hapus di tjox, terus jumlah ini kita hapus instalasinya, nggak perlu, tinggal kita klik aja ini hapus directory, hapus, udah hilang sekarang. Nah, jadi lebih praktis, lebih simpel, lebih mudah digunakan. Oke, di sini ada dua situs. Situs pertama ini untuk tampilan untuk menuju ke home, sedangkan yang administrator ini untuk menuju ke halaman administrator. Masih loading. Nah, ini untuk tampilan dalam home nya, karena tadi kita yang padamkan web tadi kita iya, berarti dia masih tampilannya masih kayak gini. Oke, sekarang ke administrator, control panel. Biar bisa masuk ke control panel, kita harus menuju ke localhost jumlah administrator. Di sini kita login pakai user sama password yang sudah kita bikin tadi. Kita login. Ya, ini tampilan control panelnya. Ya, seperti ini. Oke. Di sini aku nggak akan menjelaskan semuanya satu persatu, tapi ya aku hanya akan menunjukin beberapa aja yang menurut aku penting. Ya, untuk yang pertama itu untuk konfigurasi global. Nanti yang udah aku jelasin di awal. Jadi ini itu ntar akan mengatur semua yang berhubungan dengan jumlah kita ini. Ya, jadi pengaturan semuanya di sini. Dari mulai modul, suite, plugin, template, nama situsnya bisa dirubah. Nah, misalkan kan RTI A2-15 kita rubah misalkan jadi RTI Unisbank A2-15, dan set offline-nya sekarang kita aktifin. Oke, ini udah. Di sini juga ada buat metadatanya, settingannya kita rubah, kita sesuaikan dengan jumlah kita kan atau situs kita. Misalkan mau dikasih set meta keywordnya apa, misalkan ini kan kayak komunitas, Unisbank, anak, bangsa, dan lain-lain. Di sini juga ada fitur buat SEO-nya, Search Engine Optimization. Jadi biar mesin pencari itu mudah mengakses web kita. Jadi langsung biar mudah dicari gitu sama mereka, misalkan Google atau Yahoo atau apa itu. Oke, kita save dulu, kita simpan. Habis itu kita ke halaman home. Ini kan masih headernya FTI A215 untuk judul web kita ini. Oke, kita refresh. Yang tadinya offline sekarang harusnya udah bisa muncul tampilan home-nya. Kita selesai refresh, ya udah muncul kan. Ini headernya juga berubah, nama situsnya jadi FTI Unisbank A215 sama seperti yang kita bikin di sini. Terus untuk yang lainnya juga banyak sini ya, settingan artikel, dan masih banyak lagi. Ntar bisa diakses sendiri, di setting-setting sendiri. Pokoknya paling enggak aku hanya nunjukin aja beberapa. Untuk yang settingan globalnya itu aja. Kita kembali ke control panel lagi. Oke, untuk yang selanjutnya kita menuju ke konfigurasi template.
Di sini kan kalau setelah kita install, untuk jumlahnya sudah ngasih kita template dasar, yaitu biasanya sih bis 3 sama protostar. Nah, kalau ini cuman biasanya bonus sih, ada kadang-kadang dua ini aja, tapi kadang-kadang bisa tiga ini. Nah, di sini kita juga bisa kalau kita mau ngedit sebaiknya kita duplicate, jangan langsung kita edit di sini, takutnya ntar kalau ada apa-apa kan biar nggak ganggu gitu. Jadi kalau kita kelupaan ngedit apa itu terus kita mau balikin ke default kan susah kalau nggak ingat, makanya kita duplikat dulu kalau mau ngedit, baru ntar kita edit. Misalkan kita edit yang Protostar ya, kita duplikat, terus kita ini kan udah keluar hasilnya, kita edit sekarang, kita masuk ke, nah itu tinggal kita klik aja namanya stylenya. Tadi kan keluar dia parentnya ke Protostar, kita edit ke advanced. Ini bisa merubah template gambarnya dari biru misalkan menjadi merah lah. Terus untuk backgroundnya juga kita rubah, misalkan putih menjadi agak gelap dikit. Nah, ini untuk logonya sendiri juga kita bisa rubah. Jadi misalkan tadi nggak ada logonya kan ya, bisa kita rubah, kita tambahin misalkan. Ini juga bisa ngambil dari luar sih, tinggal kita upload aja, ntar aku tunjukin. Oke, ini kita insert. Habis itu untuk title-nya kita rubah, misalkan deskripsinya juga ini ntar akan merubah tampilan title home kita. Nah, jadi di sini namanya juga kita rubah. Oke, udah itu dulu aja yang diedit. Ini menu arsikennya juga ada sih sebenarnya, yang mau kita tunggu yang mana aja. Oke, kita save. Setelah itu kita kembali template tadi. Nah, ini kan udah berubah kan ya. Kalau mau makainya tinggal kita set default aja. Ini di klik bintangnya, tempat dia bikin, terus kita refresh untuk home-nya, coba ya udah bikin kan ya template baru ya, tinggal muncul. Karena tadi kita pakai gambar untuk title-nya tidak muncul, tapi kalau kita misalkan kita hapus tadi ya gambarnya, misalkan logonya kita hapus, kita save and close ya biar langsung. Oke, kita refresh, akan muncul template kita gitu. Oke, sekarang kita sudah berhasil. Untuk lebih detailnya bisa ke templates. Nah, di sini akan muncul template dasar yang telah disediakan oleh Joomla tadi, yang dua template dasar itu. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Jadi kalau dulu kan kita kalau mau mengedit kan harus lewat file root ya, harus ke sini kita edit manual. Kalau sekarang nggak perlu, udah sangat user friendly sekarang soalnya. Jadi kita bisa klik langsung di sini.
kita bisa ngedit langsung dari sini. Terus misalkan indeksnya kita mau rubah itu bisa, tinggal kita klik aja. Nah ini untuk indeksnya. Nggak perlu juga pakai web editor yang dari luar, itu nggak perlu. Ini udah ada internalnya jadi disediakan, tinggal kita edit aja. Begitupun ya CSS nya, image dan lain-lain. Oke, kita kembali. Ini juga bisa copy, bisa template review, order. Bisa juga bisa nambahin, tinggal ini kan ada new file, ini tinggal kita tambahin apa filenya, tinggal kita choose, upload. Terus nama ini juga bisa bikin folder juga di sini, yang kita bikin nah, gitu. Oke, kita buat kembali lagi, kita kembali ke control panel. Oke, tadi udah untuk yang template-nya. Sekarang ini yang paling penting nih, kalau kita mau menambahkan fitur. Jadi kita misalkan ingin fokus untuk web kita itu akan membahas finansial maupun forum maupun apa, itu bisa kita install. Jadi nggak perlu kita bikin dari awal gini, tinggal kita tambahin aja fitur dari luar. Misalkan kalau ini kan bisa kita cari di extension jumlah. Nah, di sini bisa kita langsung ke situs resminya. Di sini banyak disediain, tinggal kita pilih aja. Kalau udah kita bisa di sini kan langsung tuh install. Nah, ini ada 3 cara buat install file extension ini atau plugin ya biasanya sebutnya. Itu bisa lewat langsung dari komputer, langsung kita upload tuh just file. Bisa juga dari folder internalnya server atau root, itu bisa juga dari URL. Jadi kita copy paste aja URL nya, terus dicek and install. Terus untuk extension ini aja, ini sebenarnya banyak sih yang bisa kita pelajari di sini, tapi yang penting itu dulu aja. Oke, kita kembali ke control panel lagi, ke home. Terus di sini kita juga bisa menambahkan user yang akan diberi izin untuk mengakses web kita ini. Ini kan masih satu nih, username-nya admin, seperti yang telah kita bikin di awal tadi kan. Nah, misalkan kita mau menambahkan user lagi, itu bisa, yaitu dengan ini, klik new. Nah, kita bikin web apa usernya, kita misalkan namanya Usman, login name-nya, passwordnya, emailnya kita bikin aja admin 2. Misalkan ini ya, di sini ada beberapa form yang nggak akan bisa kita isi, dia akan memunculkan ada yang nggak boleh diisi, tapi ntar akan diisi otomatis sama jumlahnya ketika kita sudah menyimpannya gitu. Di sini ada 3 pengaturan, bisa juga untuk set apa user ini kita bisa kirim ke email. Jadi pemberitahuannya bisa kita kirim ke email bahwa usernya sudah jadi. Jika kita aktifkan, ntar akan otomatis kalau kita simpan dia akan mengirim ke email. Atau kita blok dulu usernya sampai ntar kita dapat orang yang akan menerima user ini siapa gitu, itu juga bisa kalau kita aktifkan. Atau juga bisa kita mengaktifkan fungsi setelah
user itu login pakai password yang kita kasih ini, dia akan otomatis diminta untuk mereset passwordnya, jadi merubah password ya, dia merubah passwordnya menjadi password baru gitu. Oke, kita save aja. Oh iya, untuk ini aturannya bisa kita rubah juga di sini. Kita bikin register dulu ya. Di sini ada banyak aturannya. Bisa kita publik, guys, manager, administrator. Tuh ya, expert user juga bisa. Untuk settingnya berkaitan dengan template sih. Ada time zone. Oke, kita coba save dulu. Ya, udah jadi. Sekarang kita coba kita coba mengakses pakai user baru. Ini ya udah jadi ya. Oke, kita coba login pakai user baru. Maaf, nggak bisa mengakses administrator selection. Kenapa? Padahal udah terdaftar kan? Iya, karena dia statusnya cuma register kok. Coba kita rubah sekarang. Misalkan untuk user groupnya kita bikin administrator, kita simpan. Oke, udah berubah. Sekarang kita akses lagi. Oke, sekarang udah bisa mengakses kan, dan menunya pun beda dengan expert user tadi. Kalau menunya disesuaikan sama grup user grupnya. Kalau administrator ya menunya cuma ini doang. Tapi kalau tadi kita bikin super user, tampilan menu control panelnya akan beda. Ini dari register administrator berubah. Kita kembali lagi, usernya udah 2 ya sekarang. Yang login akses web ini. Oke, untuk yang selanjutnya aku akan kasih tahu menu. Jadi di sini kan ada itu menu utama, main menu. Ada juga menu about jumlah ini, link-linknya di site. Di bawah ini artikel. Nah, itu bisa kita rubah. Misalkan about jumlahnya ini yang tadi kan, yang ini mau kita rubah. Misalkan ini kita edit ya. Dari about jumlah misalkan kita bikin jadi buat FTI 2 15, kita simpan. Udah berhasil, ini akan berubah. Oke, untuk menambahkan juga bisa lewat new. Saya tambahkan misalkan
tipenya juga, deskripsinya terserah, kosongin aja nggak apa-apa. Kita simpan, kita close. Sini akan keluar tentang kita tadi yang bikin. Ini masih 0 modulnya. Kalau kita mau tambahin, kita add aja. Kita bikin di sini kita, terus datang kita, terus itemnya. Kita current aja. Terus posisinya ini mengatur letak untuk menunya, bisa kita pilih yang ini aja deh, biar ntar bisa kita coba-coba. Bisa kalian coba-coba pilih yang sesuaiin aja letaknya. Oke, ini bisa kita cek juga untuk menu-menu yang lainnya, link-linknya. Oke, yang penting ini yang di awal ini doang sih. Terus title-nya kita rubah, kita simpan. Oke, langsung proses. Ditambahkan. Sini itemnya belum ada, kita bikin item baru. Misalkan udah, aliasnya nggak apa, kosong aja, ntar otomatis dia mau generate sendiri. Terus untuk menu tipenya bisa kita pilih di sini, ada banyak sih, kita sesuaiin aja. Misalkan ini search ya, kita masukin ke sini. Misalnya ini kategori artikel, berarti maksudnya sini. Bisa misalkan kategori list. Oke, ini sudah. Run itemnya juga udah mau item habis. Ini bisa kita rubah juga, misalnya kategori, list layer, option, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita save aja. Ya, udah tersimpan. Kita coba refresh menu home-nya. Ya, udah nongol kan tentang kita ini. Oke. Kita kembali lagi ke control panel, kita hapus dulu. Di sini juga ntar di menu ini juga akan keluar. Ini tentang kita ada keluar juga kan. Kalau namanya tinggal menu, terus yang kita set tadi. Kita ke control panel lagi. Oke, untuk selanjutnya menu sudah, sekarang tinggal artikel. Oke, kita mau menambahkan artikel, bisa di new artikel ini. Kategori ini masih kosong nih, kita akses.
kan belum ada, ini kan masih ada satu artikel doang yang dibikin oleh jumlah tadi, jadi bikin. Nah, sekarang misalkan kita mau menambahkan artikel lagi, artikel baru, kita bisa langsung sentuh saja judulnya apaan. Misalkan tadi kan udah aku siapin tuh file artikelnya, nah ini kita copy paste aja biar gak kelamaan. Oke, tinggal kita copy dan paste di sini. Nah, ini udah masuk semua. Kita bisa merubah untuk tulisannya, misalkan tabel, terus itu aja, terus title-nya kita copy paste ini ya. Terus kita simpan. Ya udah, kita close. Di sini akan tambah lagi nih artikel barunya yang dibikin oleh super user, statusnya public. Oke, kita coba refresh halaman home atau kategori ini, harusnya udah jadi di sini ya, udah masuk kan. Kita klik aja ya, seperti yang kita bikin tadi artikelnya. Oke, untuk sementara itu dulu aja. Ini kategori ini bisa kita bikin lagi sih sebenarnya, kita sesuaiin. Udah, untuk sementara itu dulu aja. Untuk link-linknya yang atas ini juga berfungsi untuk mempermudah sih, jadi kita mau loncat-loncat ke pengaturan apa bisa lewat atas ini, jadi nggak perlu bolak-balik ke control panel kayak barusan, jadi bisa langsung di sini lewat atas ini ya. Untuk tutorial kali ini cuman membahas ini dulu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa menghubungin kami untuk lebih lanjutnya ya. Sekian dari kami, terima kasih.